Loh, aneh tuh. Nah, itu goib yang udah memiliki kemampuan lebih tinggi. Jadi ada golongan-golongan kemampuannya. Tapi kalau dalam dunia lain yang misalnya bertanduk, pasti. Jadi kan kalau misalnya Gundurwo ada culanya, itu pasti lebih tinggi daripada yang biasa. Makanya kalau Seven King atau Nine King itu pakai tanduk dia besar. Itu penandanya bahwa dia memiliki kekuatan lebih tinggi. Kalau misalnya goib semakin ganteng, semakin tinggi, itu tinggi dia. Jadi semakin ganteng dia, penampilan semakin wangi, semakin ganteng, dia semakin tinggi tuh kemampuannya. Dunia goib itu beda ya, memang agak aneh. Itu ada apa ya, semakin keren dalam dunia goib, kayak idola-idola Korea misalkan gitu ya. Berarti kemampuannya super banget itu. Iya, hebat itu. Kalau yang sudah ganteng-ganteng itu biasanya lebih tinggi tuh. Makanya Gundurwo itu kan berlatih juga dia supaya bisa mali rupa. Kan Gundurwo itu suka banget datangin perempuan. Nanti dilihat dulu nih di memori perempuannya, dia nih sukanya siapa yang sering dia bayangin cowok tuh. Nanti dia datang dalam mimpi pakai bayangan cowok itu, dia tidurin. Kalau Gundurwo kan kerjanya cuma itu, kerjanya tuh nggak jauh dari yang aneh-aneh itu. Nanti dia harus punya kemampuan bisa mali rupa seperti yang dia itu. Atau suaminya lagi pergi kemana, ke Bali, nanti dia datang gitu. Jadi pura-pura suaminya dalam mimpinya gitu. Nanti jadi dia cara mengganggu perempuan tuh kayak gitu. Jadi mereka butuh kemampuan juga. Tapi kalau Gundurwo yang biasa, kadang-kadang kan susah dia mau ngerubah wujudnya tuh. Baunya masih keciuman. Kadang-kadang ada yang bau kentang, ada yang bau ketek lah, dan lain-lain. Kan bulunya banyak dia. Dia nggak bisa ngerubah itu ya, orang ketahuan gitu. Gampang banget dibedain. Tapi kalau yang semakin tinggi, saya pernah ketemu Gundurwo yang tidak tampang Gundurwo. Hah? Iya, tampangnya seperti pria, seorang pangeran ganteng gitu. Ternyata Gundurwo. Berarti dia udah punya kemampuan luar biasa. Itu biasanya dapetin dari orang sembayangin dia, ngasih dia sesaji, dibangun dia makin kuat ya. Oke. Ternyata Kanjeng Budi punya kisah yang seperti itu gitu. Maksudnya sampai bahkan kan kalau orang-orang kayak orang ya gitu ya, harus lebih keren, lebih kece. Ternyata dalam dunia itu pun juga sama ya, melatih gitu ya supaya terlihat kece dan keren gitu ya. Terus mengenai kodam-kodam tadi, maksudnya apakah orang yang punya kodam itu bisa kodamnya lepas atau gimana? Oh, bisa. Kalau tidak diikat secara khusus, kodam itu kadang-kadang ada yang dia ninggalin orang itu. Di ghosting gitu ya bahasa sekarang. Iya. Mungkin kan dia sebel kali ya. Ya dia lagi gitu. Jadi dia nggak mau ada yang lebih ganteng atau dia itu. Tapi makanya tergantung yang awalnya. Kalau diikat mati kayak keturunan dari leluhur punya kodam, itu nggak bisa karena dia berjanji untuk sekian keturunan. Ada yang cilakanya janjinya 7 keturunan, dia keturunan ke-8, jadi nggak ada. Akhirnya dia ke dukun untuk minta kodam. Jadi kalau keluarga itu basicnya pakai kodam, pasti akan sulit bertahan nanti anaknya yang tidak pakai kodam. Kecuali dia bisa mengaktifkan korim. Karena korim itu harus butuh pengaktifan dulu, baru korim itu bisa bekerja sama. Jadi maksudnya tuh, Anda akan dibukakan kemampuan untuk merasakan korim Anda dan berbicara dengan korim Anda, baru bisa korim itu aktif. Dan korim jauh lebih kuat daripada kodam. Tapi belum ada cek jasa korim ya. Ini Budi ya. Yang ada kan cek jasa kodam ya. Kalau saya mau buka korim itu tunggu karena petunjuk dari Tuhan aja. Kalau Tuhan bilang bukakan baru. Karena kan ada orang dalam kasus tertentu yang harus korimnya dibukain. Karena pentingnya tuh untuk korim itu peluk. Kalau korim peluk itu tidak ada satu gangguan goib pun yang bisa masuk. Maksudnya? Iya. Korim itu bentuknya seperti malaikat kalau yang saya sering ketemu. Dia ada sayap nutup. Makanya ada orang agama Islamnya kuat, saya waktu itu petunjuk dari Tuhan supaya bukakan korimnya. Begitu dibuka korimnya, dia bilang, lah kok korimku nih kayak malaikatnya orang Kristen? Katanya. Loh,
Aku bilang emang ada bedanya ya, maksudnya kan tidak ada bedanya, bentukan yang kayak gitu ya tidak ada beda agamanya gitu, nah bentuknya sama. Mungkin di pikirannya tuh kalau yang Islam bentuk korimnya tuh kayak Arab gitu, nah gitu. Ternyata kan tidak, dalam dunia itu tidak ada beda itunya. Tapi dalam kasus tertentu ya tidak bisa sembarangan, karena harus petunjuk dari atas dulu baru dibukain, ada ACC dari pencipta. Jadi harus ada atas izin Tuhan. Ya, karena itu dalam kasus yang mengancam jiwa biasanya. Tapi kalau kodam nggak ada yang bentuknya kayak malaikat gitu? Ada juga. Ada juga? Ada juga, tapi ya sayapnya nggak gitu, warnanya gelap gitu. Oh, jadi ada tingkatan warna sayap itu mempengaruhi dia korim atau kodam gitu ya? Enggak juga, karena korim itu bentukannya tuh belum tahu wujud asli pastinya korim. Maksudnya saya belum pernah teliti sampai 20 orang atau 30 orang, karena sulit benar korim yang muncul itu. Mata yang melihat korim itu harus mata yang sangat-sangat halus, karena sama seperti melihat malaikat. Kalau udah bisa lihat malaikat pasti bisa lihat korim. Kalau lihat kodam tentu bisa lihat korim. Iya, karena kebetulan kan saya sering untuk pemanggilan arwah. Kalau misalnya untuk acara keraton besar atau apa gitu. Jadi misalnya lihat siksa kubur. Nah kalau udah bisa lihat itu, bisa untuk lihat korim. Memutus siksa kubur tadi ada hubungannya sama kodam kah? Kalau sudah siksa kubur, kodamnya nggak ikut turun. Biasanya dia di atas. Oh, nggak ngikut juga? Enggak. Biarkan disiksa sendiri? Enggak, dia akan ada stay di kuburan, tempat dimakamkan. Oh. Makanya kalau ke makam wali, yang di sekitar makam wali itu pasti kodam-kodamnya wali, jin-jin yang ada situ, itu berkumpul aja. Nanti siapa yang jodoh pulang dengan itu. Oh gitu. Jadi menunggu yang. Iya, tapi mereka pakai wujudnya wali nanti. Wujudnya wali yang dikubur tadi. Wali yang ada di situ. Ya? Makanya hati-hati kalau berdoa di makam wali, muncul yang seperti walinya, pastiin dulu itu wali beneran atau kodam ilmu atau jin yang ada nyamar. Kalau tadi masalah kodam ya, apa namanya, kodam itu kan ngikut terus, apalagi kalau misalnya ada perjanjian ya. Iya. Berarti menariknya kan berarti ketika orang yang sudah diikuti juga sedo, otomatis atau meninggal gitu ya, berarti kodam itu kan tetap di sekelilingnya nih. Nah kan padahal kodam itu kan masih harus ngikutin keturunannya itu bagaimana gitu kan? Oh itu kalau dibikin perjanjian turun temurun. Oh. Okay. Kalau makanya kadang-kadang kalau zaman dulu kami suka datangi kuburan-kuburan yang ternama. Kodam-kodam yang gak ada perjanjian itu kan di situ. Nanti kami tarik, mau nggak ikut saya, baru ditarik, gitu. Biasanya orang-orang ternama tuh kodamnya ada. Jadi kan nih, wah ini jangan pengaruhnya besar nih kodam nih. Kita tarik, kita mau nggak? Tapi harus ngomong dulu. Kalau itu karena kecuali dia kemampuan, karena kan ini kalau saya dulu nyari nggak mungkin mau kodam yang rendah. Karena saya harus cari kodam yang memiliki kemampuan yang tinggi. Jadi kodam yang punya kemampuan tinggi sulit bener mau dipaksa. Dia harus dirayu. Karena dia bisa melawan. Kalau rayuan kodam. Iya, karena kalau kodam-kodam yang receh, ngapain dikumpulin sebanyak-banyaknya gitu. Kan nanti dari satu kodam aja udah bisa ngalahin puluhan kodam. Nah, ngapain itu? Jadi kalau zaman dulu kalau kita masuk dalam kanuragan, kita cari kodam yang paling kuat. Gitu. Jadi kodam kita bisa menekan kemampuan orang itu. Gitu. Bisa menekan. Iya. Kadang-kadang kalau dulu saya gunain gini, misalnya saya duduk nih. Orang-orang banyak nih. Saya langsung ngomong dalam hati saya, sekarang kamu pengaruhi orang tadi supaya beli yang saya jual ini. Nanti dia ke sono. Kodam itu dia bisikin terus, beli loh barang itu, beli. Dulu saya pakai gitu. Jadi, karena dulu juga saya punya kemampuan kodam, misalnya orang nonton saya nih, nanti kodamnya tuh berangkat semua ke tempat yang dituju. Gitu. Nah, tapi itu belakangan ini butuhkan energi yang besar untuk itu. Untuk kayak gitu energinya besar banget ya. Jadi tekornya di saya nanti. Karena susahnya gitu doang. Tapi kalau kayak kasus misalnya kayak ada acara yang kemarin tuh pembersihan itu, begitu ada goibnya bermasalah, itu saya panggil dulu kodam-kodam saya itu untuk handle dia dulu, saya tangannya yang lain, gitu. Itu bisa, karena goib itu pasti tahu, gitu. Kalau misalnya kerasukannya
kecil nih, saya datangin kodam yang di atasnya. Nanti dia bisa mukul sendiri yang itu. Kita nggak perlu capek gitu untuk itu. Gitu. Nah, cuma kalau untuk kodam kita sendiri, kalau kita tahu caranya, setelah dia kerja kita kirimin sesuatu bacaan untuk menambah upahnya, kekuatannya dia. Ada harga yang harus dibayar. Tetap ya? ada. Nggak bisa gratis untuk Ya. kodam. Kalau saya tidak bayar, kalau kita tidak bayar dengan misalnya ada bacaan tertentu, dia akan makan energi tubuh tanpa kita sadari. Itu berbahayanya. Yang malah lebih bahaya. Mendingan dikirimi aja daripada membahayakan orangnya. Iya. Makanya sekarang yang paling laku tuh bukan kodam yang bikin orang kuat atau sakti. Karena orang yang kuat dan sakti, hidup pasti susah. Pasti susah. Kayak orang kebal, berat dia untuk dapat rezeki. Tapi kalau dia jadi preman pasar atau di mana, bagus dia bisa dapat. Itu yang lari sekarang ini kan orang-orang bos tuh kan bukan kodam yang begitu, tapi yang bisa bantu lancarin usahanya. Itu Ada yang- tren kodam ini berarti. Iya, dulu tuh in banget, tapi sekarang kan mulai ditutupin. Nah, nggak tahu muncul lagi sekarang. Oh, gimana itu Kanjeng Budi? Maksudnya muncul lagi itu seperti apa? Dengan mulainya pengecekan kodam dan lain-lain kan mulai muncul lagi deh. Dulu kan ngeliat kodam tuh orang udah mulai lupain. Tapi tetap berjalan. Tapi dari umum udah dilupain gitu. Nah, sekarang udah muncul lagi nih. Jadi mulai lagi orang-orang yang merasa dirinya jelek dan lain-lain udah mulai cari kodam untuk cantik dan lain-lain gitu. Jadi sudah mulai rame lagi. Jadi teman-teman yang di dukun ya dapat job lagi dari kodaman. Oke. Ya menarik. Apa ya? Maksudnya kan tadi kodam yang kemarin terlupakan sekarang muncul lagi. Muncul Apakah untuk tahun-tahun yang seperti ini kodam itu juga mempengaruhi kehidupan kita ke depan? Kalau ada kodam memang pengaruh, takdir itu pengaruh. Jalannya berubah. Harusnya manusia tuh tidak ada kodam itu hanya korim toh. Takdirnya A. Begitu ada kodam, takdir itu berubah jadi A plus atau A minus. Maksudnya A minus dan A plus itu yang seperti Berubah apa? dari jalur yang seharusnya. Ada penambahan baru. Jadi misalnya takdirnya kalau takdirnya dia jalan lurus ke depan, karena ada penambahan kodam, jadi takdirnya belok sedikit ke kiri, belok sedikit kanan. Itu pasti. Karena adanya yang lain yang mempengaruhi. Kan nanti dia butuh-butuhnya pasti minta tolong, dibantu, itu pasti takdir berubah. Kalau takdir manusia dibantu sama lain, itu takdirnya pasti berubah. Tidak seperti takdir yang awal. Jadi rancangan dari pencipta itu aneh. Ada misalnya takdir satu. Kalau takdir satu terganggu, itu muncul 1000 kemungkinan baru. 1000 kemungkinan baru yang akan mempengaruhi cerita hidupnya Iya. seseorang. Betul. Oke. Tadi mengingat kodam bisa mempengaruhi cara hidup kita, tapi kalau kita benar-benar nggak ngerti kodam kita tuh gimana gitu, kita kan jadi nggak ngerti persis kan apakah ini hidup yang memang A minus, A plus plus atau A plus gitu kan? Itu gimana Kanjeng Budi? Memang banyak kasus kayak gitu, Mbak Ayu. Jadi ada yang datang sama saya, kok aku nih aneh Kanjeng, katanya. Mau ngapain gagal, nggak dapat jodoh dan lain-lain. Saya diam aja kalau dia nggak nanya penyebabnya apa sampai dalam, ya saya nggak mau ngomong soal itu. Saya bilang kamu tuh ada kodamnya. Dia tuh nggak kasih kamu untuk menikah karena udah kelewatan batas kodamnya sama kamu. Maksudnya kelewatan batas itu pripun? Saya tanya dia, kamu sering mimpi nggak sih? Sering. Didatengin namanya, iya. Jadi kodamnya tuh udah lewatin batas. Jadi kodamnya nganggap dia adalah istrinya. Jadi berat lah jodohnya. Terus rezekinya juga berat. Akhirnya hidupnya susah aja. Dia sampai bilang, apakah dia ini terlahir belangsa itu maksudnya? Terlahir susah. Sebenarnya dia nggak terlahir kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa ada kodaman ini yang bisa bikin dia seperti itu. Itu biasanya harus dibersihin. Pernah kejadian tuh waktu saya datang, ada pasien, dia ada kodaman yang kayak gitu. Itu begitu dalam depan saya tuh muntah terus.